Ya, Anda masih bersama kami tentunya di The O Factor Stronger Tomorrow. Nah, sekarang semuanya kan serba digital ya, Bayu dan juga pemirsa. Tetapi gimana soal literasi digitalnya? Mas Peter mungkin bisa menjawab? Oh iya. Ya, kebetulan Wahyu kan kita mewadahi 27.000 rumah makan tradisional, masuk warung-warung. Nah, memang kalau kita bicara digitalisasi agak sulit, karena memang kalau misalnya kita bicara khususnya yang mikro ya, mereka bicara soal kuota terbatas, mungkin smartphone juga masih terbatas gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mereka ini juga harus punya komunitas. Jadi ini yang mungkin menyempurnakan yang tadi ya, harus adaptif, inovatif, kreatif, tapi tentunya harus didukung komunitas yang optimis juga gitu. Bagaimana komunitas ini bisa mendorong mereka untuk punya yang namanya growth mindset. Di dalam komunitas itulah kita bentuk success story nih. Success story di mana bisa menjadi inspiratif buat yang lain. Kalau nggak adaptasi dengan digital akan ketinggalan loh. Nih buktinya yang udah adaptif, omsetnya bisa lebih banyak, mungkin bisa lebih efisien dan lain-lain. Harapannya yang mereka ini bisa terinspirasi dan mereka mau belajar akhirnya. Seberapa jauh tuh Mas Peter gap kita dari kondisi yang ideal untuk kondisi digitalisasi dalam dunia usaha? Ya. Apakah sekarang kalau order udah pakai digital dong? Yes. Selain itu? Sebenarnya kalau kita bicara dari sistem kuliner ya, order mulai dari pembelian bahan baku itu udah digital, ya kan? Pencatatan keuangan sudah digital, ya kan? Bagaimana transaksi dan seterusnya. Bahkan kalau mau kita panjangkan lagi, mulai dari pertaniannya, hasil tani dan hasil ternaknya aja itu udah bisa terdigitalisasi kan sebenarnya. Konsepnya adalah bagaimana from farm to the table sebenarnya, semuanya bisa terdigitalisasi. Iya, digitalisasi memudahkan ya. Mas Reza mungkin bisa berbagi pada kami gimana peran digitalisasi yang memudahkan dalam penjualan artisan pro. Ya, yang jelas digitalisasi mempercepat secara waktu, mempermudah secara waktu, kemudian secara energi juga, secara biaya juga. Tadinya misalkan pertumbuhan sebuah brand yang membutuhkan waktu 5 tahun, karena digitalisasi ini bisa mempersingkat dalam waktu yang jauh lebih singkat. Lalu kemudian juga aktivitasnya ini sangat membantu para pengusaha selama pandemi sebenarnya. Dan itu yang membuat para pengusaha yang sudah lebih siap sebelum pandemi untuk maju go digital itu jadi akhirnya survive pada saat pandemi. Jadi saya pikir setuju sama Mas Peter bahwa ini harus dipandang menyeluruh, bukan cuma sekedar digital itu buka toko online, tapi behaviornya, apakah marketnya sudah siap dengan behavior belanja online digitalnya sudah siap atau belum. Jadi jangan sampai latah juga gitu. Kita buru-buru ke digital, investasinya besar, tapi ternyata marketnya belum siap atau marketnya belum terbiasa, behaviornya belum ada, bentuk belum terbiasa. Market, apalagi yang harus diperhatikan sebelum go digital? Timnya. Apalagi yang jadi PR kalau misalkan pemilik usahanya adalah misalkan milenial atas atau bahkan boomer gitu ya. Ini seringkali mereka kesulitan dan akhirnya mereka punya produk yang bagus, mereka punya sebenarnya market yang sudah loyal, tapi kehantam oleh pemain-pemain baru, anak-anak muda yang bergeraknya lebih cepat. Ada anak-anak muda yang harus di-involve ke dalam tim membuat mereka setidaknya lebih nyambung dengan apa sih digital itu. Ya, itu persis sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana literasi digital ini dikuasai oleh seluruh pelaku usaha. Sementara kita tahu nih Pak Hanung, banyak juga bener yang dikatakan generasi boomers itu. Saya begitu papa saya bilang ajarin papa Instagram dong, aduh selesai hari saya Pak. Apalagi disuruh melakukan usaha pakai digital. Apa usaha pemerintah untuk meningkatkan literasi digital supaya nggak ada barrier lagi? Kita bekerja sama tentunya dengan banyak platform digital itu untuk melakukan semacam coaching gitu ya. Ada klinik-klinik di second biggest city di tiap-tiap provinsi gitu. Saat ini memang sudah cukup tinggi. Yang masuk ke digital itu hampir 20 jutaan. Dari target kita 30 juta. Tapi memang 30 juta. Tapi memang tadi literasinya itu umumnya hanya menggunakan untuk kepentingan hanya marketing saja. Jadi kalau menurut kita ini pertama-tama kalau untuk KMU yang sangat mikro itu kita dorong mereka masuknya ke ini dulu aja, ke sosial media dulu aja gitu ya. Itu yang marketnya mereka bisa terbatas gitu. Ada tahapannya belajar, tidak langsung masuk ke marketplace. Karena kalau masuk marketplace kadang-kadang dia melayani mengenai stoknya berapa dan saya kebingungan nih. Tapi kalau marketnya lewat sosial media mereka masih bisa itu.
Yang kedua kita dorong ada reseller-reseller yang membantu bisa memasarkan di banyak tempat digital gitu ya. Nah itu yang beberapa yang dilakukan. Terus selain itu ya kita bangun tadi ekosistemnya nih. Tetapi sekarang juga ada tantangan ya, Bayu dan juga pemirsa. Beberapa, mungkin juga banyak kita bisa bilang ada yang gulung tikar. Usaha-usaha UMKM yang go digital. Nah, apakah melihat fenomena ini juga, Mas Peter? Ya, balik lagi. Apakah mereka adaptif dengan keadaan zaman? Apakah mereka melihat perilaku dari konsumen gitu ya? Jadi kalau kita lihat mereka yang gulung tikar, kalau misalnya kita lihat selama pandemi kemarin, mereka yang terlambat untuk adaptasi teknologi. Sebagai contoh, kalau kita lihat UKM kuliner, itu yang belum ada di platform delivery online, itu yang sebenarnya sulit. Sedangkan tiba-tiba yang sudah adaptif dengan online delivery platform, mereka yang kebagian orderannya terus gitu. Nah itu salah satu contoh yang sebenarnya perlu diperhatikan gitu ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini lebih jauh lagi. Oke, nah bicara soal pemanfaatan teknologi, saya mau ke Anda nih. Nah, produk fashion, Arendona dan Agni, sejauh mana pemanfaatan digital ini untuk mengembangkan bisnisnya? Kita memang berangkat dari online ya, jadi sebelum pandemi kita sudah mulai masuk ke online dan menguatkan presence kita, ketersediaan barang kita di Untuk marketing, e-commerce di sosial media. Untuk sosial media dan sudah mulai masuk e-commerce juga pre-pandemic. Jadi kalau e-commerce itu kan banyak ya, jadi kami memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia untuk stok syncing stock, antara semuanya itu juga kami pakai. Jadi banyak sekali seperti yang Bapak Hanung bilang, ekosistem di luar daripada e-commerce itu untuk menjalankan usaha. Jadi kan kami harus membutuhkan gudang, di mana gudang itu harus terdistribusi di berbagai macam e-commerce dan juga di berbagai macam offline store. Jadi yang itu adalah challenge buat kami untuk kayak supply chain management. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi teknologi di luar daripada hanya marketing saja yang kami gunakan untuk usaha online gitu. Dan itu semua terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi baru yang bermunculan seperti agregator-agregator e-commerce dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari Mbak Jessica sendiri gimana? Kalau melihat ya sudah banyak yang go digital, tapi yang paling penting tadi seperti disampaikan oleh Mas Peter adalah harus adaptif. Apakah ini juga sudah dilakukan adaptasi seperti apa yang sudah dilakukan? Kita juga udah go digital karena konsumennya minta. Jadi waktu itu awalnya kan kita masuk ke Instagram edukasi dulu kan, terus habis itu kita banyak diminta workshop. Awalnya seperti itu. Habis itu kita diminta masuk bazar, banyak dikasih booth for free. Jadi karena mungkin kita nggak bayar, ya udah kita masuk aja gitu. Jadi kita siapin produk. Dan dari situ juga kita jadi lebih berani untuk jualan dan inovasi produk. Terus dari situ ya kita karena udah mulai dikenal sama masyarakat, karena kita juga banyak ngajar, udah kenal brandnya. Jadi mereka mulai DM kita. Jadi dari situ, oh iya ya, banyak yang minta nih, kayaknya kita udah harus masuk ke sana gitu. Jadi karena permintaan juga sih. Dan dari situ pas kita masuk kita juga kaget, benar juga ya, ternyata omsetnya naik jauh gitu. Terus masuk pandemi, itu pas banget, pas awal pandemi pas kita udah mulai masuk. Jadi itu ngebantu banget sih, ngebayarin pegawai juga gitu kan. Karena pegawainya kan juga jadi half shift gitu kan, terus jadi kita tetap harus bayar mereka full time, kita nggak lay off mereka. Jadi ya itu ngebantu banget, jadi penjualan masih terus ada. Dan ya sekitar 40 mungkin online, 40 kita reseller dan consignment, kita ada reseller juga. Jadi untuk teman-teman yang udah peduli lingkungan, terus mereka mau jual produk ramah lingkungan, bisa pakai media kita gitu. Jadi terus 20% korporasi, jadi banyak customize order. Jadi selain online, kolaborasi juga penting sekali ya. Siap. Oke, keterlibatan masyarakat tentu memiliki peran yang penting untuk bisa tetap optimis menghadapi resesi. Nah, bagaimana Gusti Kanjeng Ratu Bendoro mengajak masyarakat khususnya pelaku UMKM Jogja untuk melek digital? Kita saksikan melalui tayangan berikut ini. Saya yakin bahwa pemerintah pusat hingga daerah sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk membantu menstabilkan ekonomi makro. Contohnya seperti mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan juga memberikan stimulus pada sektor-sektor yang memang pertumbuhannya rendah. Pandemi ini membuktikan bahwa memang ini saatnya untuk kita go digital, dikarenakan memang target market kita adalah Gen Z dan juga millennials yang sangat dekat dengan teknologi.
Tentunya dengan digitalisasi ini, kita bisa memperluas jaringan dan juga marketing kita. Kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan diskusi. Tentunya kami akan kembali hanya di The O Factor Stronger Tomorrow. Tetaplah bersama kami. Sebagai pengusaha, tantangan kami adalah menghadapi ketidakjelasan ekonomi ataupun kondisi-kondisi yang bisa mengancam pertumbuhan daya beli. Kinerja ekonomi kita sampai saat ini masih baik, gitu ya. 5,4% pertumbuhan triwulan 2 dan kemungkinan tahun 2023 itu diperkirakan bisa ditahan 5%.